warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali di edisi kesempatan pada pagi ini saya menyapa teman-teman dan mendoakan mudah-mudahan kita semua diberikan kenikmatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan di pagi hari ini saya akan coba sharing, berbagi, teman ambilkan sebuah hadis yang menjadi tanda-tanda atau pasti terjadi di akhir zaman nanti. Kali ini masih di kitab Sahih Muslim di halaman 858, di kitab yang ke-52, itu kitab tentang fitnah dan tanda-tanda hari kiamat. Kali ini menampilkan hadis di nomor hadis 2922. Hadis ini juga di Akhrajahul Bukhari, dikeluarkan juga atau disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya di kitab Sahih Al-Bukhari dan nomor hadis 2926 ya, 2926. Di kitab Sahih Muslim di kitab yang ke-52 urutannya dalam kitab Sahih Muslim ini pada nomor hadis 2922 tentang pohon orang Yahudi, yaitu langsung saja kita bacakan redaksi hadisnya. Redaksi hadis ini rawinya terhubung kepada sahabat An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah memberikan ridho semuanya kepada mereka semuanya. Langsung saja, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al yahuda wa yaqtuluhumul muslimun ya, jadi tidaklah terjadi hari kiamat, ya, tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadi perperangan antara kaum muslimin dan Yahudi, yaitu kaum muslimin dan Yahudi itu saling berperang gitu, saling membunuh. Hatta yahtabi'al yahudiyu min wara'il hajari au syajari, itu sampai orang Yahudi bersembunyi, kata terdesak, terpepet, dia bersembunyi di balik hajar, di balik batu ataupun di balik pepohonan. Fayaqulul hajaru awis syajaru, maka berkatalah batu yang dijadikan tempat bersembunyi bagi orang Yahudi dan pohon yang digunakan untuk bersembunyi orang Yahudi di akhir zaman nanti ketika berperang melawan orang muslim atau orang Islam. Jadi berkatalah batu atau tanaman yang dijadikan tempat bersembunyi tersebut, batu dengan izin Allah Subhanahu wa taala atau tanaman tadi berkata, ya muslimu, wahai kaum muslimin, wahai orang-orang muslim, ya Abdullah, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, hadai yahudiyun khalfi, ini sesungguhnya orang Yahudi ada di belakangku. Itu fata'ala, maka kemarilah, faqtulhu, bunuhlah mereka, ilal gorkoda, illa gorkoda atau pohon gorkod ya, kecuali pohon gorkod kata Rasulullah SAW. Fa innahu min syajaril yahudi, sesungguhnya pohon gorkod tadi adalah termasuk pohon atau tanaman orang Yahudi. Itu jadi semua batu atau pepohonan dijadikan tempat sembunyi orang Yahudi di pohon di hari kiamat nanti, dia akan bisa berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ini orang Yahudi ada di belakangku, kemarilah wahai orang-orang muslim atau wahai hamba Allah, maka bunuhlah mereka, kecuali pohon gorkod. Dan sekarang kalau kita lihat ya, fakta yang terjadi di Palestina itu, orang-orang Yahudi mulai berlomba meyakini, mengamalkan hadis Nabi ini, mereka mulai menanam pohon gorkod gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya mereka secara keimanan meyakini perkataan Rasulullah SAW itu adalah benar dan akan terjadi di akhir zaman nanti atau menjelang hari kiamat atau tanda-tanda hari kiamat sebelum datangnya kiamat yang besar. Tetapi mereka mengingkari karena kedengkian di hati mereka, betul. Jadi teman-teman sekalian, jika orang yang belum beriman saja meyakini apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bagaimana kita yang telah bersyahadat, bersaksi bahwasanya Rasul Muhammad itu adalah Rasulullah atau Nabi penutup daripada sekian Nabi yang telah Allah utus kepada umatnya dari sejak Nabi Adam hingga kepada sampai beliau diutus yang terakhir itu Nabi Muhammad SAW.
Inilah teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menambah hasanah wawasan keislaman kita dan menambah keimanan, kekuatan keimanan kita bertambah kepada Allah SWT, dan tentunya menambah amaliyah kita kepada Allah SWT, tetap menjaga nilai-nilai keikhlasan dan tetap meyakini bahwasanya apa yang telah disabdakan Nabi kelak pasti akan terjadi. Tinggal kapan waktunya, hanya Allah yang mengetahui rahasia kapan terjadinya, sampai nanti pohon atau bebatuan itu bisa berbicara karena dijadikan tempat sembunyi orang-orang Yahudi. Inilah teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.